Lintang menggeleng pelan, aku gak siapin nama, jadi gak tahu. Lintang tahu, sudah jauh-jauh hari Jaiden memilih nama untuk calon anaknya. Bahkan ada begitu banyak nama yang dipilih, sampai-sampai Jaiden terbangun tengah malam hanya karena nama itu. Jadi sudah pasti mana mungkin Lintang mengajukan memberi nama, dirinya akan membiarkan Jaiden yang menamainya. Raja Hadironaldi, ujar Jaiden sambil tersenyum berbunar, bagaimana menurutmu? Bagus, puji Lintang. Nama raja sangat cocok, kita doakan dia akan menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang lain dan baik dunia serta akhiratnya. Amin, Jaiden menimpali. Kebahagiaan itu begitu sempurna, Lintang sampai merasa penderitaannya ketika sebelum kembali bertemu dengan Jaiden setelah perceraian dulu terasa hanyalah mimpi. Jaiden benar-benar mampu merubah hidupnya yang penuh dengan penderitaan menjadi penuh kebahagiaan, membuat Lintang tidak pernah menyesal mengenal laki-laki ini. Mas, panggil Lintang. Saat ini Lintang sudah pulang ke rumah, 2 hari berlalu di rumah sakit cukup untuk pemulihan. Perempuan itu tengah duduk di atas ranjang, sedangkan Jaiden ketiduran di sofa sambil menggendong raja. Sepertinya Mas Jaiden sangat kelelahan, gumam Lintang sambil turun dari atas ranjang. Lintang berjalan perlahan ke arah sofa, setelah dekat dengan Jaiden memperhatikannya sambil mengulas senyum tipis. Jaiden benar-benar mengambil alih tugas merawat raja, dirinya hanya dibiarkan menyusui, sisanya laki-laki ini yang mengerjakan. Satu tangan Lintang terulur, mengusap dahi Jaiden lembut. Mungkin karena mendapat sentuhan, matanya mengerjap hingga tidak lama terbuka. Jaiden langsung duduk tegak saat melihat Lintang, melirik sejenak sang bayi dalam gendongan dan setelah memastikan tidur barulah dia kembali menatap Lintang. Kenapa turun? Apa butuh sesuatu? Tanya Jaiden serak khas bangun tidur. Lintang menggeleng pelan, hanya mau mengingatkan Mas Jaiden, ayo tidur di ranjang. Tidur sambil duduk gak akan nyaman, takutnya nanti sakit pinggang. Iya, Jaiden menurut. Jaiden bangun dari duduknya, berjalan ke arah ranjang dan perlahan meletakkan raja ke atas ranjang. Setelahnya dia kembali menghampiri Lintang, tanpa basa-basi mengangkat tubuh Lintang hingga membuat istrinya itu menahan pekikan. Kenapa digendong? Protes Lintang. Kata dokter kamu jangan terlalu banyak gerak, gak dengar. Jaiden memang tengah menasihati, tapi nada suaranya begitu lembut. Laki-laki itu meletakkan Lintang di samping raja, lalu dirinya ikut menyusul naik ke atas ranjang dan menarik Lintang untuk tidur di sampingnya. Jadi posisinya Jaiden, Lintang, dan raja. Jaiden memeluk Lintang, mengecup puncak kepala sang istri penuh sayang. Ternyata cukup berat hari yang dilewati setelah memiliki bayi. Ketika mengingat hal ini rada bersalahku kian membesar karena membiarkan kamu merawat Kila sendirian. Jadi untuk sekarang, kamu harus membiarkanku mengurus raja untuk menebus rasa bersalahku. Lintang menikmati pelukan Jaiden yang terasa hangat, dalam pelukannya sambil tersenyum. Saat aku hamil Kila, melahirkan, dan merawatnya Mas Jaiden gak tahu tentang hal itu. Aku yakin jika Mas Jaiden tahu, Mas gak akan membiarkan aku melakukannya sendiri. Jadi jangan merasa bersalah, Mas. Lin. Untuk raja, potong Lintang, sengaja melakukan hal itu karena tahu Jaiden pasti tetap ingin mengatakan kalau dia bersalah tidak ikut merawat Kila. Kita jaga sama-sama. Mas Jaiden jangan capek sendirian. Nanti kalau sakit siapa yang akan cari uang untukku dan anak-anak? Uangku banyak, kuras saja. Kekeh Jaiden. Makanya Mas Jaiden harus semangat kerjanya, nanti kalau uangnya habis aku kuras bagaimana? Canda Lintang. Aku akan semangat, Jaiden berjanji. Jaiden menarik nafas panjang, mengeratkan pelukannya pada Lintang.
Dengan nada suara rendah berucap, memelukmu seperti ini, tapi tidak bisa berbuat lebih. Ternyata ini lebih menyakitkan dari apapun, aku tersiksa Lin. Lintang tertawa, mengerti yang Jaiden maksudkan. Saat kila dulu aku nifas 40 hari loh, mas. Kekeh Lintang. Tapi bisa aja sekarang juga 40 hari, bahkan mungkin sampai 60 hari. Lama sekali, keluh Jaiden. Sabar, mas. Hibur Lintang sambil mengusap dada Jaiden. Jaiden menunduk, menatap datar tangan Lintang. Ini namanya nyuruh sabar apa nantangin. Jangan sentuh di sana, peringat Jaiden dengan mata berkabut tipis. Lintang yang paham dengan cepat menarik tangannya, terkekeh kecil sambil menyusupkan wajah pada dada Jaiden. Maaf, lirih Lintang. Jaiden menghembuskan nafas tak berdaya. Kelakuan Lintang yang menyusupkan wajah pada dadanya malah semakin membuat dirinya sulit mengendalikan diri. Rasa kantuk yang tadi begitu bergelayut manja di matanya langsung hilang, terganti dengan kepasrahan. Hati-hati, peringat Jaiden saat melihat Lintang keluar dari dalam kamar mandi. Mas, aku udah 1 bulan loh abis lahiran. Jengah Lintang. Jaiden memang menjadi suami yang overprotective, dia akan marah jika Lintang menggendong Kila. Marah saat Lintang mencuci piring, marah saat Lintang menyapu, bahkan sekarang hobinya juga marah kalau Lintang masuk kamar mandi tapi tidak izin. Kadang Lintang merasa jengah dengan sifat Jaiden sekarang, tapi ketika mengingat Jaiden begini karena peduli pada dirinya rasa jengah itu hilang terganti dengan haru. Jadi Lintang memilih menikmati kepedulian Jaiden, menjadi perempuan yang sangat dipedulikan itu ternyata begitu nyaman dan menyenangkan. Lantai kamar mandi itu basah, kalau kamu jatuh gimana? Jaiden protes sambil mendekat, menggenggam tangan Lintang untuk memastikan istrinya tidak akan jatuh. Tapi kan gak jatuh, Lintang manyun cemberut. Setelah duduk di sofa, Lintang menatap Jaiden sambil menyipit. Kapan sih Mas Jaiden mau masuk kerja? Sudah 1 bulan loh, emangnya perusahaan gak akan bangkrut pemimpinnya di rumah terus? Enggak akan, timpal Jaiden penuh percaya diri. Franz harus digunakan sebaik mungkin, mahal-mahal loh bayar dia. Dasar, dengus Lintang. Jaiden dan Lintang serempak menoleh ke arah pintu, menemukan Omatiran yang berdiri di ambang pintu. Namun, ada yang aneh, ekspresinya Omatiran terlihat tidak nyaman membuat Jaiden langsung mendekat. Ada apa Oma? Tanya Jaiden. Di belakang, Lintang juga mendekat. Ayo, ikut Oma. Omatiran tidak mau menjelaskan di sini, jadi memilih mengajak Jaiden untuk keluar dari dalam kamar. Setelah melahirkan, Jaiden memang memindahkan kamarnya bersama Lintang ke kamar di lantai bawah. Tentu saja alasannya agar Lintang tidak perlu turun naik tangga, jadi sengaja memilih kamar di bawah. Kemana? Tanya Jaiden sambil menggenggam tangan Lintang, memastikan sang istri untuk tidak jatuh. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, timpal Omatiran. Jaiden mengikuti langkah Omatiran, ternyata sang Oma membawanya ke ruang tamu. Begitu sampai di ruang tamu, Jaiden terdiam saat menemukan seorang laki-laki parubaya yang kini duduk di sofa. Sehan, panggil Omatiran. Laki-laki parubaya yang semula tengah menunduk langsung mengangkat wajah, saat menemukan Jaiden dan Lintang berdiri di samping Omatiran. Laki-laki itu berdiri. Kenapa Anda datang ke sini? Nada suara Jaiden terdengar tak suka. Sehan merenungkan cara Jaiden memanggil dirinya. Sakit, tentu saja. Namun, Sehan hanya dapat menerima apapun panggilan dari Jaiden, sebab sadar alasan putranya memanggil seperti memang pantas diberikan pada dirinya. Omatiran menoleh. Selesaikan masalahmu.
Oma Tiran menarik tangan Lintang, memberikan Jaiden dan Sehan ruang untuk bicara berdua. Hening. Selain hening, suasana ruang tamu juga mengeluarkan aura yang mencekam. Sehan adalah orang yang merasa tercekik, sebab dari tadi Jaiden terus menatap tajam tanpa sedikit pun membuka suara. Papa minta maaf, lirih Sehan. Saya memaafkan Anda. Timpal Jaiden tanpa banyak berpikir, nada suaranya sangat tenang. Mendengar Jaiden begitu mudah memaafkan dirinya, Sehan terkejut sampai-sampai laki-laki parubaya itu mendongak menatap Jaiden tak percaya. Apa kamu sungguh-sungguh memaafkan, Papa? Ya, angguk Jaiden. Jadi selarang silakan pergi, Anda tidak perlu merasa bersalah lagi padaku. Rasa senang yang sempat menyapa perlahan terkikis oleh perkataan Jaiden. Selanjutnya, Sehan tersenyum pahit saat akhirnya menerima kata maaf itu. Hanya saja Jaiden ternyata sudah tidak menerima dirinya lagi, bahkan mungkin rasa benci dan sakit dalam hati sang putri sudah hilang dan kini hanya terdapat perasaan kosong terhadap dirinya. Dulu, aku pikir dibenci putra sendiri adalah hal paling menyakitkan di dunia. Aku tidak tahu ternyata dimaafkan, tapi dianggap sebagai orang asing lebih menyakitkan. Sungguh, jika waktu bisa diputar aku tidak akan melakukan kesalahan itu. Batin Sehan. Sehan menunduk, menutup wajah menggunakan kedua telapak tangannya. Bahunya bergetar, ada isakan lirih yang terdengar oleh Jaiden. Jaiden hanya menatap datar, benar-benar datar tanpa ekspresi Sehan. Terima kasih sudah memaafkan, Papa. Sehan bangkit berdiri, sebelum pergi dia menyempatkan untuk berbicara. Papa harap kamu tidak melarang Papa ketemu Kila, biarkan Papa mengekspresikan untuk menyayanginya. Kila Z sangat lucu dan menggemaskan, satu hari saja tak bertemu dengannya Papa merasa rindu. Setelah Sehan pergi, Jaiden menarik nafas secara perlahan dan mengurai kepalan tangannya yang sudah terkepal dari semenjak berbicara dengan Papa kandungnya itu. Kamu hebat, Mas. Jaiden merasakan dua tangan menelusup dari belakang leher, disusul dengan sandaran hangat dengan wangi khas sang istri. Jaiden memejamkan mata, meresapi rasa hangat yang diberikan oleh Lintang hingga membuat perasaannya menjadi tenang dan nyaman. Terima kasih karena sudah memilih memaafkan, lirih Lintang. Aku bangga sama Mas yang mau berdamai sama masa lalu. Jaiden membuka mata, mengulas senyum tipis sambil menggenggam tangan Lintang di lehernya lalu dia bawa ke depan bibir dan dikecupnya. Boleh aku ketemu sama Papa? Izin Lintang sambil menatap wajah Jaiden dari samping. Jaiden menoleh, tatapannya bertemu dap. Terkunci untuk beberapa saat dengan Lintang. Awalnya Jaiden ingin melarang, tapi saat melihat cara Lintang menatap Jaiden luluh dan tak sanggup menolak. Pada akhirnya Jaiden mengangguk, membuat Lintang melebarkan senyumannya. Kap. Jaiden sedikit tersenyum geli saat Lintang mengecup pipinya, sebelum kemudian harus kehilangan rasa hangat karena Lintang menarik tangannya. Melihat Lintang yang keluar menyusul sang papa, Jaiden menyenderkan punggung pada tepian sofa daftar menung. Papa. Sehan yang baru hendak keluar dari pagar rumah menghentikan langkah, perlahan menoleh dan menemukan Lintang yang berjalan ke arah dirinya. Saat Lintang dekat dengan dirinya, Sehan berkedip pelan karena Lintang mengulurkan tangan ke depan dirinya. Salim, ujar Lintang. Oh. Sehan buru-buru mengulurkan tangannya, memberikan tangan untuk Lintang salimi. Saat merasakan sentuhan hangat, Sehan merasakan pergolakan batin yang penuh dengan emosi. Papa apa kabar? Tanya Lintang sambil mengulas senyum. Baik, lirih Sehan, agak canggung saat menjawab. Kila suka cerita soal Papa, ujar Lintang. Oh, ya. Seru Sehan, ada binar pada matanya. Apa yang Kila katakan? Katanya Om yang selama ini suka ngajak main itu kakek,
Kakek tampan, baik, Kila sayang sama kakek. Lintang terkekeh kecil. Pokoknya Kila suka banget sama papa. Kalau ada waktu, papa ajak main Kila lagi. Kedua mata Sehan berkaca-kaca, sambil mengusap air matanya yang memburam mata laki-laki paruh baya itu mengangguk semangat. Pasti. Papa pasti ajak Kila main, terima kasih karena sudah memberitahukan izin. Iya, sama-sama papa. Timpal Lintang. Sehan menatap Sendu secara tiba-tiba, membuat Lintang yang melihatnya menjadi bertanya-tanya. Papa menikah lagi, menghinatai mamanya Jaiden. Ujar Sehan secara tiba-tiba. Namun, sebenarnya bukan hanya papa yang berkhianat, dulu mamanya Jaiden juga punya kekasih. Papa adalah tumbal atau kata lainnya kambing hitam. Mama Jaiden hamil di luar nikah tapi saat itu malah menjebak papa pada sebuah pernikahan karena orang yang menghamilinya kabur. Jadi Mas Jaiden bukan anak kandung papa. Kaget Lintang. Sehan tersenyum kecil sambil menggeleng. Jaiden anak kandung papa. Dulu mamanya Jaiden keguguran, lalu tak lama hamil lagi. Bayi yang dilahirkan adalah Jaiden. Oh, Lintang menghembuskan nafas lega. Papa merasa dihinati, dijebak, sakit hati. Awalnya papa gak berniat menikah lagi, tapi ada seorang perempuan sakit parah dan tidak memiliki siapapun. Dia meminta papa menikahinya, hingga akhirnya papa menikahi perempuan itu dan pernikahan hanya terjadi selama 1 minggu. Lintang merasa paham. Benar, dirinya juga tak akan membenarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan Sehan. Namun, dirinya juga mengerti arti dari rasa sakit Sehan, walau begitu Lintang tidak berhak ikut campur sebab memaafkan adalah hak Jaiden. Papa pulang, selamat atas kelahirannya. Nanti Pawa kirim kado buat Raja Hadironaldi, ujar Lintang, menyebutkan nama sang putra. Ya, kado buat Raja. Lanjut Sehan. Terima kasih, Papa. Sama-sama, Sehan melambaikan tangan. Papa pergi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Lintang. Lintang memperhatikan Sehan sampai laki-laki itu menghilang, setelahnya membalik badan dan hampir melompat saking kagetnya karena menemukan Jaiden tiba-tiba berdiri di belakang. Mas, ngangketin aja. Rajuk Lintang. Lama, timpal Jaiden. Jadinya aku susul. Maaf, cengir Lintang, mengaitkan tangan pada lengan Jaiden. Ayo, masuk. Diam-diam Jaiden menoleh ke belakang, ke arah Sehan pergi dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun, saat kembali menatap Lintang, Jaiden tersenyum menanggapi celotehan sang istri. 3 bulan berlalu, Lintang dan Jaiden sudah siap untuk menghadiri acara pernikahan Kimi. Kila sudah cantik dengan gaunnya, begitupun Raja yang sangat lucu dengan tusido manis yang melekat di tubuh mungilnya. Mas, aku mau ketemu Kimi dulu. Ujar Lintang sambil mengambil alih Raja, lalu menyerahkan tangan Kila pada Jaiden. Lintang berdiri di ambang pintu, memperhatikan Kimi yang sepertinya tidak menyadari kehadirannya. Kimi tengah mengusap matanya yang basah, tisu bahkan sudah berhamburan. Udah dong Mbak Kimi, jangan nangis terus. Kalau gini caranya, make up bakal terus hancur. Capek loh saya benerin dari tadi. Keluh sang penata rias sambil memungut banyaknya tisu di lantai, lalu membuang ke tong sampah. Maaf, serak Kimi. Saya juga gak mau nangis, tapi air mata ini gak mau berhenti. Lintang baru ingat kalau dirinya punya rekaman tentang ungkapan hati Heru, tapi mendadak sekarang Lintang merasa ragu untuk memberikannya pada Kimi. Berikan atau tidak, iya. Gumam Lintang dilema. Tok tok tok. Lin, seru Kimi saat melihat Lintang berdiri di ambang pintu. Kenapa nangis? Tanya Lintang sambil melangkah masuk,
dia meletakkan raja di atas ranjang sebelum kemudian melangkah mendekati Kimi dan duduk di sampingnya. Saat Kimi memeluknya, Lintang balas memeluk sambil mengusap punggung sang teman. Aku kira bakal kuat, gak akan ingat dia, tapi ternyata aku salah Lin. Aku gak bisa nikah sama orang lain. Lirih Kimi sambil sesenggukan, menangisi hal yang terlambat dirinya sesali. Aku mau dia. Lintang ikut merasakan apa yang saat ini Kimi rasakan, membuatnya makin tidak tega memberikan rekaman tentang pengakuan Heru. Mungkin biarlah seperti ini, Lintang tak mungkin membuat Kimi makin ragu dengan pilihan kedua orang tuanya. Kamu udah ketemu sama calon suamimu atau belum? Tanya Lintang. Kimi melepaskan pelukannya pada Lintang, membiarkan saat Lintang mengambil tisu untuk mengeringkan wajahnya dari air mata. Kimi menggeleng pelan, terisak lagi kala mengingat tentang Heru. Jadi kamu gak tahu siapa calon suami kamu? Kaget Lintang. Kimi menggeleng. Sampai sekarang. Lanjut Lintang. Kimi mengangguk mengiyakan. Ya, ampun Kimi. Lirih Lintang. Aku menyesal, Kimi menunduk. Apa yang harus aku lakukan? Lintang tidak tahu harus bagaimana menghibur Kimi, hanya mampu mengusap punggungnya untuk menyalurkan ketenangan. Lin, Kimi memanggil sambil mendongak. Ya, apa Heru datang? Ada tatapan penuh harap pada sorot mata Kimi. Jika dia datang, apa kamu akan pergi bersamanya? Selidik Lintang. Kimi melipat bibir, diamnya jelas bisa Lintang artian dengan iya. Kimi, nasihat Lintang. Jangan lakukan itu, oke? Kamu sadar jika hal itu terjadi bagaimana dengan kedua orang tua kamu? Mereka akan sedih, malu, kecewa, bahkan mungkin bisa sampai sakit. Please, pikirkan lagi pula aku juga yakin Pak Heru gak akan mau menculikmu dari pernikahan kamu ini. Wajah Kimi langsung layu, kembali sedih seperti semula. Sang penata rias, dia mendesah lelah dan kembali membawa alat tempurnya untuk memperbaiki riasan Kimi. Namun, kali ini Kimi malah menolaknya, membuat sang penata rias melirik ke arah Lintang. Tidak apa-apa, Mbak bisa keluar dulu. Biarkan saya yang bicara sama Kimi. Ujar Lintang pada sang penata rias. Nanti kalau mau dibenarkan, panggil saya ya Mbak. Timpal sang penata rias. Lintang mengangguk mengiyakan. Setelah kepergian sang penata rias, diam-diam Lintang membuka ponsel dan melihat rekaman yang dirinya ambil saat berbicara dengan Heru. Lintang buru-buru menutup kembali ponsel saat Kimi memanggil. Lin, panggil Kimi. Ya. Boleh ambilkan air. Aku haus. Boleh. Lintang berdiri, menyimpan ponsel ke atas meja rias. Tunggu di sini, tapi titip raja ya. Iya, Kimi mengangguk pelan. Lintang keluar dari ruang pengantin, meminta air pada pelayan. Tak lama Lintang kembali masuk ke dalam kamar, tubuhnya mematung di tempat kalau mendapati Kimi tengah mendengarkan rekaman pembicaraan antara dirinya dan Heru. Lin, ini suara Heru. Lirih Kimi tak percaya. Tadinya Lintang tidak mau memperlihatkan rekaman itu pada Kimi, tapi siapa sangka Kimi malah menemukannya. Tak bisa lagi menyembunyikan apapun, pada akhirnya Lintang mengangguk membenarkan. Kimi menyimpan ponsel ke atas meja rias dengan tangan gemetar, satu tangannya menutup mulut menahan isakan. Jangan tanya bagaimana kondisi make up-nya sekarang, sebab selain berantakan juga membuat wajah Kimi tidak menentu. Kimi. Aku harus apa, Lin? Kimi tergugu, aku harus gimana? Lintang memeluk Kimi, menenangkannya dari tangisan. Tok tok tok. Mbak Kimi, dipanggil. Katanya ijab kabul akan dilakukan. Seorang penata rias berdiri di ambang pintu. Lin, bilang aku gak mau ke sana.
Serak Kimi. Lintang mengangguk mengiyakan, lalu menoleh ke ambang pintu. Maaf mbak, Kimi gak mau. Baiklah, sang penata rias tak banyak bicara, mungkin tahu bagaimana kondisi Kimi sekarang. Tanpa menghadiri ijab kabul, Kimi tahu saat ini dirinya sudah menjadi istri orang. 1 jam yang lalu Lintang pamit keluar, sebab suami yang sudah menikahinya akan masuk. Ceklek. Pintu kamar terbuka, Kimi tahu itu. Namun, Kimi memilih tidak menoleh, malah berjalan ke arah jendela dan menatap kejauhan dalam diam. I love you. Bisikan terdengar, disusul sebuah tangan yang menelusup memeluk pinggangnya dari belakang hingga kini Kimi bisa merasakan seorang laki-laki memeluknya. Tubuh Kimi menegang, terlebih setelah mendengar suara yang berbisik barusan. Heru. Tanya Kimi tak percaya, langsung saja perempuan itu membalik badan. Ngapain kamu di sini? Cepat pergi. Suamiku akan masuk sebentar lagi. Heru hanya terkekeh, berniat memeluk Kimi andai perempuan di depannya tidak menahan. Heru, geram Kimi. Pergi cepat. Aku suamimu, ujar Heru. Cepat pergi apa? Kaget Kimi. Kamu bilang apa barusan? Aku suamimu, Heru mengulang dengan senang hati. Bohong. Bagaimana mungkin? Elak Kimi. Kalau gak percaya, ayo keluar. Kita tanya kedua orang tua kamu. Ajak Heru. Kimi menggeleng tak percaya. Karena Kimi sulit dikasih tahu, Heru mengeluarkan ponsel dan memberikannya pada Kimi. Di ponsel, ada rekaman saat dirinya melakukan kabul bersama ayah Kimi. Setelah melihat video dari dirinya, barulah Kimi terlihat percaya dan kini perempuan di depannya mendongak dengan mata berkaca-kaca. Jelek banget pengantinku, ledek Heru. Bukannya berhenti menangis, Kimi menangis malah makin kencang. Perempuan itu menubruk tubuh Heru, memeluknya dengan erat. Aku juga cinta, cinta banget malah. Serak Kimi, suaranya teredam dada Heru. Mau keluar begini atau benerin lagi riasannya? Tanya Heru sambil mengurai pelukannya. Katanya aku jelek, rengek Kimi. Benerin dulu, iya. Oke, aku tunggu. Kimi kembali memeluk Heru, tak menyangka calon suami yang orang tuanya siapkan ternyata orang yang dirinya cintai sangat dalam. Setelah 1 jam berlalu, Lintang melihat Kimi keluar dengan senyum lebar menghiasi bibirnya. Begitupun Heru, laki-laki itu tak kalah bahagia dari Kimi. Nostalgia banget, lirik Jaiden di dekat telinga Lintang. Apa? Lintang menoleh heran. Aku juga dulu sebahagia Heru dapat menikahi perempuan cantik kayak kamu, tapi sekarang lebih bahagia lagi saat punya anak cantik seperti Kila dan tampan seperti raja. Aku mencintaimu, istriku. Ujar Jaiden sambil mengecup punggung tangan Lintang. Aku juga bahagia, cinta sama kamu. Balas Lintang sambil tersenyum. Jaiden menelusupkan satu tangan ke pinggang Lintang, sedangkan tangan satunya lagi menggendong Kila. Saat Lintang memperhatikan pasangan pengantin baru di atas panggung, Jaiden malah memperhatikan Lintang seakan tidak ada puasnya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan seorang yang begitu cantik dan baik akhlaknya untuk jadi istriku. Aku mencintainya, aku menyayanginya, aku ingin menghabiskan waktu bersamanya. Aku juga ingin kembali bersamanya saat di akhirat nanti. Amin. Batin Jaiden memanjat doa.